Halo anak-anak, sekarang kita masuk di materi kelas 9 PPKN. Selamat bagi kalian sudah masuk di kelas 9. Tidak terasa kita sudah 2 tahun bersama. Tinggal 1 tahun lagi kalian akan menyelesaikan jenjang SMP. Dan untuk kali ini Bapak masih memimpin kalian dalam pembelajaran PPKN. Untuk bab yang pertama ini kita juga akan belajar tentang dinamika perwujudan Pancasila sebagai dasar negara. Adapun tujuan pembelajaran kita tentang materi bab yang pertama ini, kenapa kita harus mempelajari bab ini adalah sebagai bentuk syukur bahwa kita punya dasar negara. Seperti yang dulu pernah Bapak omongkan di kelas 7 dan 8, bahwa Pancasila adalah basic sebuah negara. Untuk membangun sebuah negara ini adalah memiliki tujuan. Tujuannya sudah punya landasan nilai-nilainya. Nah, di sini kita punya landasan Pancasila di dalamnya. Lalu yang kedua adalah menunjukkan sikap bangga bahwa kita sebagai warga negara Indonesia memiliki nilai-nilai Pancasila dan kita mewujudkannya. Lalu yang ketiga, nah ini yang jadi poin utama adalah kita belajar untuk mengamati proses atau realita yang terjadi di masyarakat tentang penerapan Pancasila. Lalu yang keempat yaitu kita mungkin mencoba merancang sebuah penelitian kecil tentang penerapan atau peristiwa yang terjadi berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Nah, sekarang kita akan masuk ke poin A dulu. Poin A adalah penerapan Pancasila dari masa ke masa. Nah, kalau ngomong dari masa ke masa, maka masa yang pertama dari penerapan Pancasila adalah dari masa awal kemerdekaan. Nah, di awal kemerdekaan Pancasila ternyata sudah mengalami banyak tantangan. Dari tahun 1945 sampai 1950 sudah terjadi peristiwa-peristiwa yang berkaitan dengan Pancasila itu sendiri. Mulai dari pihak-pihak yang tidak menginginkan Pancasila itu ada, yaitu mulai dari Belanda, bahkan dari negara kita sendiri yang menginginkan juga mengganti Pancasila dengan nilai-nilai yang lain. Nah, upaya-upaya pemberontakan ini terjadi. Ada beberapa peristiwa yang terjadi. Yang pertama adanya pemberontakan PKI, Partai Komunis Indonesia, yang pernah terjadi dan menginginkan bahwa Pancasila harus diganti. Lalu pemberontakan DITII di Jawa Barat yang sama menginginkan Pancasila untuk diganti dengan paham satu agama. Lalu APRA, lalu pemberontakan Andi Aziz, lalu pemberontakan RNS. Nah, nanti kita akan mempelajari satu persatu dan Bapak harap kamu juga bisa mempelajarinya sendiri lewat media internet yang akan kalian akses. Nah, untuk gambaran, mungkin saya akan tunjukkan satu video yang berkaitan dengan upaya pemberontakan yang terjadi. Di sini saya gunakan salah satu upaya pemberontakannya adalah dari PKI. Silakan ditonton. PKI adalah partai komunis non-penguasa terbesar di dunia tanpa menghitung partai komunis di Rusia dan Tiongkok. Tercatat bahwa anggota aktif total dari partai ini mencapai angka 20 juta termasuk pendukung-pendukungnya. Meskipun terlihat besar, namun faktanya justru mengejutkan, karena partai ini telah dianggap terlarang setelah pemberontakan terbesarnya 52 tahun yang lalu, yaitu era Presiden Soekarno. 20 tahun setelah Indonesia merdeka, yaitu tepatnya tanggal 30 September 1965, PKI telah tertuduh sebagai dalang dari pembunuhan 7 jenderal militer. Mereka beralasan karena takut terjatuhnya posisi mereka sebagai ujung tanduk presiden dengan adanya isu tentang revolusi Dewan Jenderal, yaitu penggulingan kekuasaan presiden untuk diambil alih kekuasaannya. Yang sebenarnya isu itu belum bisa dinyatakan kebenarannya, dan cara yang mereka gunakan sangatlah bertentangan dengan ideologi negara. 3 dari seluruh korban perencanaan mereka bunuh tepat di rumah korban, yaitu Jenderal Ahmad Yani, Letnan Jenderal Mas Tirto Darmo Haryono, Mayor Jenderal Donald Ifak Panjaitan. 3 target lain yaitu Letnan Jenderal Siswono Parman, Mayor Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo,
Letnan Jenderal Suprapto ditangkap hidup-hidup. Sementara target utama mereka, yaitu Jenderal Abdul Haris Nasution, telah berhasil kabur, yang akhirnya anak perempuannya yaitu Ade Irma Suryani dan ajudan pribadinya yaitu Kapten Pire Tendianlah yang telah menjadi korban penggantinya. Setelah mereka menyiksa para jenderal hingga tewas, tak segan-segan mereka membuangnya ke dalam lubang sumur sedalam 12 meter, yang hingga saat ini mereka beri nama Lubang Buaya di Pondok Gede, Jakarta Timur. 3 hari setelah kejadian, yaitu tanggal 3 Oktober 1965, pasukan Kostrad di bawah pimpinan Jenderal Soeharto berhasil menemukan mayat ke-7 korban tersebut dan memberantas para pelaku, serta tanggal 5 Oktober para korban sudah diistirahatkan dengan tenang di makam pahlawan Kalibata, Jakarta Selatan. Pada tanggal itu juga, mereka telah dicetuskan sebagai pahlawan revolusi dengan monumen kesaktian Pancasila oleh Presiden Soekarno atas seluruh jasa yang telah mereka berikan kepada negara ini. Sejak kejadian itulah PKI akhirnya dibubarkan dan dianggap sebagai pengkhianat negara. Sedangkan tanggal kejadian peristiwa ini dijadikan sebagai nama peringatan sejarah kelam negara Indonesia, yaitu G30S. Terima kasih untuk waktu dan perhatiannya. Silahkan komen channel kami mengenai hal-hal aneh yang ingin sekali kalian tahu. Dan seperti biasa, Yayo dari Ematsu, and arigato gozaimasu. Baik, saya lanjutkan. Setelah kalian nonton tentang latar belakang PKI, kalian sudah bisa membayangkan bahwa pada saat itu banyak sekali organisasi yang menginginkan Pancasila dirubah. Nah, tetapi tidak sampai di situ. Kalau kalian lihat peruntutannya akan terjadi banyak sekali peristiwa-peristiwa yang lain. Nah, seperti hal ini. Di tahun 1950, negara kita sempat menjadi negara parlementer. Nah, saya jelaskan dulu ya. Untuk pemahaman parlementer itu apa? Sebelum terjadi 1950 ini, negara kita sistemnya adalah presidensial, yaitu semua pemegang kekuasaan dipegang oleh presiden, baik kepala negara dan kepala pemerintah. Tetapi pada tahun 1950, pemerintah kita menjadi undang-undang dasar sementara, di mana presiden hanya memegang kepala negara, tetapi yang menjalankan pemerintahan atau kepala pemerintahannya adalah Perdana Menteri bersama dengan menteri-menterinya. Nah, penerapan Pancasila pada periode ini cenderung diarahkan pada sistem ideologi yang liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Kenapa? Ternyata pada 1950 banyak sekali perombakan kabinet. Apalagi setiap anggota parlemen itu diisi oleh orang-orang yang memiliki ideologi yang berbeda-beda, sehingga tidak menemukan sebuah mufakat dalam membuat keputusan, sehingga sering terjadi perombakan kabinet. Nah, ini menyebabkan apa? Ada ketidakstabilan ekonomi hukum di negara kita pada saat itu. Oke, tetapi pada tahun ini pula terjadi pemilihan umum pertama di Indonesia, yaitu pada tanggal 29 September 1955, di mana terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR dan memilih anggota-anggota lembaga konstituante sejumlah 550 orang. Nah, dari masa Undang-Undang Dasar Sementara yang dipimpin dengan sistem parlementer di 1950 sampai 59 ini muncul sekali banyak pemberontakan pula yang bertujuan untuk melepaskan diri dari NKRI. Kita sebut saja pemberontakan DI, lalu pemberontakan PRRI, lalu pemberontakan Permesta. Nah, ini nanti coba kalian cari aksesnya, di mana informasi yang bisa kalian lihat. Nanti Bapak minta kalian untuk menceritakannya. Oke, saya lanjutkan dulu.
Nah, sebagian pihak menyebut pada masa 1959 hingga 1966 terjadi perubahan lagi dari sistem parlementer berubah menjadi sistem presidensial lagi, di mana Perdana Menteri tidak digunakan lagi tetapi masuk pada demokrasi terpimpin, di mana demokrasi ini dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat. Semua keputusan itu dipegang oleh kekuasaan pribadi dari presiden. Nah, di sini pada saat itu Presiden Soekarno menjadi presiden di tahun ini pula. Nah, terjadi peristiwa besar di sini, yaitu pemberontakan PKI yang kedua atau yang disebut dengan G30 SPKI seperti yang kalian lihat di video yang tadi. Pada tanggal 30 September 1965, di mana PKI berusaha merebut kekuasaan yang disertai dengan pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan jenderal A.H. Nasution. Jadi ada upaya besar di mana PKI pada waktu itu, Partai Komunis Indonesia, menginginkan kekuasaan lebih dengan menanamkan ideologi ke rakyat-rakyat, sehingga terjadi usaha untuk membunuh 6 jenderal yang dianggap tidak setuju dengan keberadaan PKI. Pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan tiga tuntutan hati nurani rakyat atau Trituran. Nah, isi dari Tritura itu sendiri adalah, yang pertama, ada keinginan untuk dibubarkannya PKI beserta ormas-ormasnya. Bubarkan kabinet Dwi Kora dari unsur-unsur PKI, lalu turunkan harga. Nah, di sini sudah terlihat bahwa situasi secara hukum, ekonomi rakyat Indonesia di tahun demokrasi terpimpin, di mana presiden kita itu memiliki kekuasaan pribadi dan mutlak pada waktu itu, pun juga tetap di demo, dan banyak sekali ketidakstabilan secara ekonomi, hukum, dan politik. Lalu pada masa 1966 hingga 1998, nah ini adalah masa di mana awal dari Orde Baru. Jadi pada masa demonstrasi terpimpin sudah selesai, dan itu adalah akhir dari kepemimpinan I.R. Soekarno dan digantikan dengan presiden yang baru, yaitu Soeharto pada waktu itu. Nah, era Presiden Soeharto ini adalah era disebut dengan Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar secara murni dan kesungguhan pada waktu itu. Pada masa 1998 hingga sekarang disebut sebagai masa reformasi. Dan pada awal masa ini, kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Nah, pada waktu 1998 ini pula Presiden Soeharto akhirnya tidak menjadi presiden lagi karena sudah didemo banyak. Nah, ini peristiwa adalah disebut dengan peristiwa 98. Oke, dari paparan Bapak tadi, Bapak harap kalian bisa mencari tahu sendiri awal mula terjadinya masa ke masa ini, mulai dari demokrasi liberal di Undang-Undang Dasar sementara, lalu masuk ke demokrasi terpimpin atau yang disebut juga Orde Lama, lalu juga masuk dalam Orde Baru yang dipimpin oleh Presiden Soeharto. Bapak minta ya, nanti setelah kalian menonton video ini, kalian carilah latar belakang, baca terjadinya peristiwa demokrasi terpimpin, lalu masuk awal
demokrasi Orde Baru, terus bagaimana kemunduran dari demokrasi terpimpin dan juga kemunduran dari demokrasi Orde Baru. Supaya apa? Kalau saya yang menyampaikan, tentu kalian sudah tahu apa yang mungkin Bapak sampaikan lewat lisannya Bapak. Tetapi Bapak minta kamu juga bisa cari informasi lebih dalam berkaitan dengan latar belakang dan kemundurannya. Dan bagaimana nanti wujud Pancasila itu bisa terwujud. Nah, apa yang Bapak sampaikan ini akan terwujud dalam latihan soal yang akan kalian kerjakan di Moodle ya. Jadi kalian coba akses latihan soalnya berkaitan dengan apa yang saya sampaikan hari ini. Oke, terima kasih dari Bapak. Selamat belajar. Tuhan memberkati.